Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur muji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mudahkan kita melakukan beragam rangkaian amal-amal ketaatan, di mana itu semua berangkat dari nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita. Tidak ada energi yang paling besar yang menjadikan seseorang atau seorang hamba mau dan mampu melakukan beragam amal-amal ketaatan, melainkan energi tersebut adalah energi keimanan. Hingga senantiasa kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan dalam beriman sampai kemudian kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian tadabbur kisah Nabawi. Ya, masih di kisah yang kedua, kisah seseorang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lantaran satu niatan, ya. Niatan atau lantaran adanya keinginan untuk kembali kepada Allah, keinginan untuk bertaubat, meskipun setelah dia menyatakan keinginannya untuk bertaubat, Allah tidak memberikan kesempatan untuk melakukan satupun amal kebaikan. Ya, satu-satunya amal kebaikan yang kemudian bisa atau dilakukan oleh orang tersebut adalah keinginannya untuk bertaubat, meskipun setelah itu ajal menghampirinya. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang paling mendasar yang menjadikan seorang hamba atau kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya itu mutlak karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun seseorang tidak memiliki satupun amal kebaikan, ketika dia mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat memungkinkan atau meniscayakan orang itu akan mendapatkan ampunan, hingga dengan ampunan tersebut Allah memasukkannya ke dalam jannah. Kisah tersebut adalah kisah yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan terkait dengan seseorang yang melakukan pembunuhan hingga 100 orang, ya. Lalu kemudian bertanya kepada seorang alim, ya. Pertanyaan pertama ternyata orang pertama ternyata kemudian secara ilmu kurang mumpuni karena dia hanya berstatus sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah yang kemudian tidak dilandasi dengan ilmu yang mencukupi, sehingga ketika kemudian hadir seseorang bertanya tentang sebuah hukum, bertanya tentang sesuatu, lantaran kemudian ilmunya tidak mencukupi, dia memberikan jawaban sesuai dengan perasaan semata, sesuai dengan selera semata, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ahlu ilmi itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding ahli ibadah. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW kemudian menyebutkan
Ya, keutamaan ahlul ilmi di atas ahlul ibadah itu seperti keutamaan purnama dibanding bintang gemintang. Sebanyak apapun bintang-bintang itu, ketika purnama hadir maka hilang semua cahaya gemintang tersebut, ya. Masya Allah. Jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang hikmah daripada kisah tersebut, ya. Di antara hikmah yang hikmah yang besarnya, ya, bahwasanya rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Pernah kita sampaikan bahwasanya Allah dalam menghukumi kita atau dalam menyikapi kita di kehidupan di dunia ini, maka yang Allah kedepankan adalah kasih sayangnya dibanding dengan keadilannya. Kalau kemudian yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sisi keadilan yang Allah miliki, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang kemudian melakukan kemaksiatan melainkan pasti sudah langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hukuman atas beragam maksiat yang kemudian dilakukan oleh hamba tadi. Akan tetapi lantaran rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, maka beragam aktivitas kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba tidak serta-merta saat itu juga Allah berikan hukuman. Bahkan bentuk ungkapan paling kafir sekalipun ketika Fir'aun mengucapkan ana rabbukumul a'la, pada saat itu tetap saja masih Allah berikan nikmat berupa kehidupan. Enggak kemudian celing langsung gitu misalnya, ya. Enggak, ya. Karena memang Allah kedepankan kasih sayangnya, ya. Sehingga dalam hal ini kalau kemudian kita menyadari betapa maha luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa maha luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ketika seorang hamba terjerumus dalam beragam perbuatan kemaksiatan, selalu kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang agar hamba itu mau kembali. Maka jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala di antara pembelajaran dari kisah tersebut, ya, seorang dai dalam hal ini khususnya itu sejatinya mereka harus mampu untuk memberikan harapan-harapan besar terhadap mereka para pelaku kemaksiatan ketika kemudian muncul rasa penyesalan di dalam hati mereka. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan oleh seorang dai ataupun kemudian apa yang kita lakukan justru malah menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah, ya. Kenapa? Karena menjadi hal yang paling mendasar adalah apa yang kemudian Allah cintai dari orang-orang kemudian bertaubat kepadanya. Kita sudah pernah kisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merasa gembira, ya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang sedang melakukan safar, dia membawa hewan tunggangannya dengan seluruh perbekalannya yang berada di atas tunggangan tersebut, ya. Lalu kemudian dia tertidur atau istirahat di bawah sebuah pohon, ya. Begitu kemudian bangun ternyata unta dan seluruh perbekalannya hilang. Kesana kemari kemudian dia mencari ontanya, nggak ketemu, hingga keletihan dia kembali ke bawah pohon tersebut lalu tidur. Tiba-tiba bangun, ontanya sudah ada di sampingnya. Luapan emosi kegembiraan yang kemudian terjadi pada diri orang tersebut menjadikan dia kesleo dalam mengucapkan kalimat yang kalau itu diucapkan dalam kondisi sadar akan bisa menyebabkan kekufuran. Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ini ekspresi saking senangnya, Pak, ya. Saking senangnya sampai kemudian lidah itu keseleo, di mana kalau kalimat ini diucapkan secara sadar itu akan bisa menyebabkan kekufuran, ya. Namun lantaran itu diucapkan spontanitas, bentuk ekspresi kegembiraan dia, hingga kemudian Allah memaafkan
orang tersebut ya. Dan Rasul kemudian mengatakan Allah lebih merasa bahagia, lebih merasa bergembira terhadap seorang hamba yang kembali kepadanya dibanding orang tersebut yang mendapatkan untanya hilang ya. Maka Masya Allah jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menutup pintu rahmat Allah dari seorang sebesar apapun dosa yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian ya, di antara faedah yang lainnya ya, di antara faedah yang lainnya kisah tersebut juga mengandung dalil tentang keagungan kedudukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan betapa besar keutamaannya, di mana seseorang tidak memiliki umur setelah taubatnya, ia meninggal dunia dalam keadaan bertaubat meskipun belum melakukan satupun amalan. Maka salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yang kemudian itu juga Rasul mengamalkan dalam sujud ya, dalam sujud sholatnya, adalah meminta rezeki ya, agar diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Allah warzuqni taubatan nasuha qoblal maut ya. Berikanlah aku rezeki berupa kesempatan untuk bertaubat secara nasuha sebelum meninggal dunia. Karena dalam Islam salah satu kemudian kaidah yang ada adalah al-a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu sangat tergantung dengan penghujungnya. Bukan kematian yang kemudian kita risaukan, bukan kapan matinya yang kemudian kita pikirkan, bukan di mana kita meninggal dunia yang kemudian kita cari-cari, enggak ya. Namun dalam kondisi apa kita nanti menghembuskan nafas terakhir. Sementara secara umum Allah akan mewafatkan seseorang tergantung sesuai dengan amal kebiasaannya. Ketika seseorang terbiasa melakukan amal-amal ketaatan, maka besar kemungkinan dia akan mendapatkan husnul khotimah. Sebaliknya ketika seseorang kemudian terbiasa melakukan amal-amal kemaksiatan, naudzubillah summa naudzubillah, peluang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu akan jauh lebih besar ya. Ini kalau kondisinya ketika seseorang itu sudah mengetahui ya. Namun ketika tadinya seseorang itu memang bergelimang dengan beragam kemaksiatan lantaran memang tidak ada hidayah yang sampai kepada dirinya ya. Lalu kemudian ya Allah memberikan kasih sayangnya dalam bentuk keinginan untuk bertaubat. Di samping begini, di antara tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan memberikan kecenderungan pada hamba tersebut keinginan untuk melakukan sebuah amal solih ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Hadis dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian bersabda, sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut melakukan sebuah amalan ya. Allah akan menjadikannya mau untuk beramal. Qala faqila, lalu kemudian dikatakan kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, Bagaimana cara Allah menjadikan orang tersebut beramal wahai Rasulullah? Qala yuwaffiquhu lil amali sholih qabla ayyamuta. Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal sholih sebelum dia meninggal dunia. Jemaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita kalau sebetulnya kita itu sering banget kita mengalami kejadian macam kayak begitu ya, yang setelah terjadi baru kemudian kita bisa memahaminya. Oh ternyata itu sudah menjadi tanda-tanda kalau dia pengen meninggal dunia gitu ya. Seseorang misalnya biasa kita kenal nih, orang jarang bergaul ya, di tengah-tengah lingkungan masyarakat jarang kemudian mau hadir dalam acara-acara masyarakat, jarang kemudian ngobrol ya dengan tetangga-tetangganya. Tiba pada hari itu kemudian dia
misalnya silaturahim ke tetangga-tangga gitu kan. Kemudian ya banyak minta maaf, ya berkunjunglah, sering berkunjung ke tetangga. Nggak lama kemudian 2 hari setelah itu atau 3 hari setelah itu meninggal dunia. Ya, wah. Ini salah satu makna kalau kemudian Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan berikan taufik pada hamba tersebut untuk beramal sebelum meninggal dunianya. Hal yang serupa yang kemudian kami alami ya. Masih ingat ya adiknya bapak? Ya. Masih ingat ya? Adiknya bapakku masih ingat gak? Pak Basori ya. Itu kan beliau secara strata dibanding dengan istrinya itu jauh ya, istrinya jauh lebih tinggi strata sosial dibanding beliau. Maka nyaris selama masa pernikahan itu ya, paman saya itu bisa dikatakan nggak mendapatkan sisi penghormatan dari istrinya ya. Secara harta, secara strata sosial itu istrinya jauh lebih tinggi. Angkuhnya luar biasa bibi saya itu ya. Ya, istri paman saya dari bapak itu angkuhnya luar biasa ya, nggak ada namanya hormat terhadap suaminya itu, masya Allah. Cuman ya Allah, sepekan sebelum meninggal dunia, betul sepekan kurang lebih itu, sepekan sebelum meninggal dunia semua perubahan itu drastis ya. Dan itu memang kondisinya sudah usia di atas 40, kemudian pas hamil besar juga kan ya. Sepekan sebelum meninggal dunia itu, yang tadinya kemudian sikapnya acuh, sikapnya cuek, berubah semuanya. Manutnya jadi luar biasa, kemudian bahasanya jadi santun luar biasa. Yang tadinya sama tetangga juga cuek, kemudian jadi sering berkunjung ke tetangganya, atau banyak minta maaf ke sana kemari sama tetangganya ya. Ya Allah ya Rob, setelah itu baru kemudian meninggal dunia, masya Allah ya. Dan itu luar biasa. Kemudian hal yang cukup menggembirakan pengakuan abang saya tertua itu ya, Abu Fatihah ya. Beliau kemudian juga pernah bermimpi ketemu dengan bibi saya itu, dan kondisinya masya Allah putih bersih, kemudian betul-betul terawat lah ya, seolah-olah dalam mimpi itu menyaksikan bibi saya itu mendapatkan beragam kenikmatan ya. Masya Allah, hanya satu yang kemudian kurang dilakukan oleh abang saya Abu Fatihah, bertanya amalan apa yang dilakukan ya, sehingga Allah memberikan kemuliaan semacam itu. Karena memang mimpi semacam ini itu ada dalam syariat ya, dan Rasulullah SAW kemudian menyarankan ya, kalau kemudian kok seseorang bermimpi bertemu di dalam mimpinya itu orang sudah meninggal dunia, namun dalam kondisi mimpinya itu orang tersebut nampak sangat indah dipandang, bersih, kemudian nampak mendapatkan beragam macam kenikmatan, tanyakan pada orang itu ya, amalan apa yang menjadikan Allah memberikan kemuliaan terhadap dirinya. Masya Allah ya. Ini salah satu tanda ya, salah satu makna daripada Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya, sebelum wafatnya ya. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya, sangat penting juga bagi kita di sini untuk memahami konteks taubat dalam hal ini dalam segala jenisnya, karena kita nggak pernah tahu kapan kemudian ajal itu mendatangi. Dan salah satu tipu daya setan untuk kemudian menjerumuskan manusia itu adalah menunda-nunda taubat. Entar ngerasa kemudian masih muda, entarlah kalau udah rodok tuaan dikit ya. Ngerasa kemudian masih bujangan, entar tobatnya kalau sudah menikah. Ketika sudah menikah, entar tobatnya kalau sudah punya anak satu. Ketika sudah punya anak, entar tobatnya kalau anaknya udah gede. Ketika anaknya sudah gede, entar tobatnya kalau kemudian sudah punya menantu. Ketika sudah punya mantu, entar tobatnya kalau sudah punya cucu. Akhirnya plek, mati duluan sebelum sempat taubat. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Maka ketika kemudian kita menyadari melakukan sebuah kemaksiatan, bersegera untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik jamaah, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Masuk kepada kisah yang ketiga. Nah, ini kisah yang kalau nggak salah, kalau antum juga masih ingat, kisah ini pernah disampaikan Ustadz Muyasir dalam kajian Ramadan ya. Kalau masih ingat lah ya. Tapi Ramadan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya lupa. Cuman pernah disampaikan ya. Kisah ini kisah tentang ajaibnya sedekah seseorang sekalipun sedekah itu salah sasaran ya. Masya Allah.
Ini adalah salah satu kisah menakjubkan yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, yaitu kisah seorang laki-laki yang bersedekah, namun sedekahnya salah sasaran. Saking tersembunyinya itu sedekah, hingga orang yang sedekah nggak tahu sedekahnya ini jatuh ke tangan siapa. Ketahuannya ketika besok harinya orang kemudian komentar, ya. Seseorang kemudian sedekah kepada seorang pezina, kepada seorang pencuri, kepada orang kaya. Ia keliru dalam memberikan sedekahnya karena ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dia sama sekali tidak tahu orang yang menerimanya, ya. Tetapi inilah dahsyatnya pengaruh keikhlasan. Sedekah yang salah sasaran tersebut justru menjadikan orang-orang tersebut yang mendapatkan sedekah nggak sengaja tadi kembali ke jalan yang benar. Si pezina justru malah kemudian bertaubat dari dosa zinanya, si pencuri kemudian dia bertaubat dari dosa mencurinya, orang yang kaya kemudian Allah berikan taufik untuk mau bersedekah, padahal tadinya pelit, medit, kikir, bakhil, ya. Ketika dapat sedekah baru kemudian malah dia sadar, ya. Masya Allah. Redaksi hadisnya, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala rajulun, ya, pada suatu hari atau zaman dahulu, ya, seseorang pernah berkata, ada seseorang kemudian berkata, la atasaddaqannal lailata bisodaqatin, demi Allah aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah pada malam ini, ya. La atasaddaqanna, ini ada huruf takkid, ya. Maknanya sungguh benar-benar aku akan mengeluarkan sedekah pada malam ini. Fa kharaja bisodaqatihi, lalu dia bersegera mengeluarkan sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi zaniyatin, ternyata sedekahnya jatuh ke tangan seorang pezina, ya. Fa asbahu yatahaddasuna, pada pagi harinya orang-orang pada komentar, tusuddiqal lailata ala zaniyatin, semalam ada orang sedekah, masa ya jatuhnya ke tangan seorang pezina, atau semalam ada seorang pezina dapat sedekah. Qala, lalu orang yang bersedekah tadi mengatakan, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, segala pujian sungguhnya hanya milikmu, ala zaniyatin, ternyata sedekahku jatuh kepada seorang wanita pezina, ya. Kemudian dia mengatakan lagi, la atasaddaqanna bisodaqatin, ya, wis tak gantilah, demi Allah aku bakal mengeluarkan sedekahku lagi sebagai pengganti sedekah yang kemarin karena salah sasaran. Fa kharaja bisodaqatihi, lalu kemudian dia segera mengeluarkan sedekahnya, ya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin, ya. Ternyata sedekahnya diterima sama orang sugih, orang kaya yang sejatinya nggak layak dapat sedekah. Fa asbahu yatahaddasuna, pada pagi harinya orang komentar lagi, tusuddiqu ala ghaniyin, semalam ada orang kaya dapat sedekah. Yang sedekah gimana sih, nggak beres banget, malah orang kaya dikasih sedekah. Orang komentar lagi, qala Allahumma, ya, orang yang bersedekah tadi kemudian mengatakan, ya Allah, ala ghaniyin, ternyata sedekahku semalam malah diterima oleh seorang yang kaya, ya. La atasaddaqanna bisodaqatin, tak ganti lagi lah, malam ini aku bakal mengeluarkan sedekah lagi. Fa kharaja bisodaqatihi, lalu dia segera mengeluarkan sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sariqin, ternyata sedekah itu jatuh pada tangan seorang pencuri, ya. Fa asbahu yatahaddasuna, pada pagi hari orang-orang kemudian komentar, tusuddiqu ala sariqin, semalam ada pencuri dikasih sedekah, ya. Faqala, lalu orang tadi mengatakan, yang sedekah tadi, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, pujian itu sungguh hanya milikmu, sedekahku ternyata tiga-tiganya malah jatuh kepada
seorang pencuri, seorang pezina dan orang kaya. Fa'utiya, lalu ya pada malam harinya lelaki itu kemudian bermimpi, ya. Faqila lahu, di dalam mimpi itu dikatakan kepada laki-laki tadi, amma shadaqatuka faqad qubilat, bahwasanya sedekah kamu sudah diterima sama Allah. Amma zaniyatu, adapun sedekah yang kemudian diterima oleh seorang pezina perempuan tadi, fala'allaha tasta'ifu biha an zinaha, mudah-mudahan wanita itu kemudian menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya dan berhenti dari perbuatan zinanya. Wala'allal ghaniyya ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahullah, adapun sedekahmu yang kemudian keterima oleh orang yang kaya, semoga dia mengambil iktibar, lalu kemudian hilang bakhil di dalam dirinya dan dia kemudian mau berinfak dari harta yang Allah berikan kepada dirinya. Wala'alla sariqa, adapun sedekah yang diterima oleh seorang pencuri tadi, yasta'ifu biha an sariqatihi, semoga menjadikan si pencuri tadi menjaga kemuliaan dirinya dengan berhenti dari melakukan perbuatan mencuri. Ya. Hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Bukhari, juga kemudian Imam Nasai, ya, dalam Sunan Al-Kubra. Insyaallah. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala cukup menarik kisah ini, ya, karena beragam faedah, beragam manfaat. Di antara hal kemudian yang bisa kita ambil secara zahir, betapa sedekah itu, ya, di antara perintah untuk bersedekah adalah bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Sekalipun sedekah secara terang-terangan itu juga dibolehkan, ya. Hanya Allah tahu bahwasanya hati kita itu lemah. Kita pun sadar hati kita itu lemah. Kita sadar hati kita itu senang pujian. Kita sadar hati kita itu senang ketenaran. Maka di antara cara terbaik untuk menjaga amalan-amalan solih yang kita lakukan, hendaknya kita berupaya melakukan amalan tersebut secara sembunyi-sembunyi, supaya tidak nampak di hadapan orang lain. Salah satu dari 7 golongan yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya golongan itu mendapatkan naungan di sisi Allah, kan Rasul menyebutkan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya nggak tahu. Coba Pak, ya, kira-kira ini logis nggak, ya? Seseorang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya nggak tahu, logis nggak? Mungkin nggak kira-kira? Hah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Long ini satu tubuh kok, piye toh? Ya, satu tubuh satu perasaan. Cuma tangannya aja yang 2, hatinya kan tetap satu. Tangan kanan sedekah, ya tangan kiri mesti berasa kan gitu. Jadi ini merupakan gambaran yang paling tinggi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan. Artinya apa? Ya, sekalipun gambaran itu sesuatu yang nggak mungkin, itu yang Rasul inginkan, semaksimal mungkin sembunyikan sedekahmu, karena hati kita itu lemah, ya. Boleh jadi tadinya seseorang itu bersedekah ikhlas cuman karena kemudian nampak dilihat oleh orang lalu kemudian mulai berkomentar orang itu dermawan. Khawatir ada kemudian perubahan-perubahan dalam niatan di hati kita. Maka yang dijaga oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana supaya kemudian hati itu bisa tetap terjaga dari keikhlasannya, ya, sehingga tidak muncul sum'ah, tidak muncul riya, ya, tidak muncul kemudian rasa ujub. Karena yang namanya sesuatu yang kemudian muncul dalam hati itu sifatnya spontanitas, Pak. Spontanitas, makseng gitu loh, ya. Maka sesuatu yang kemudian hanya sifatnya spontanitas di dalam hati seseorang itu enggak serta-merta kemudian Allah hisab, kecuali kemudian dia muncul ke permukaan dalam bentuk perbuatan ataupun ucapan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kan penjelasan dari makna bahwasanya apa yang ada di dalam hati itu juga bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara para sahabat ketika turun ayat tersebut merasa berat.
ya Rasul, kalau kemudian apa yang kita lakukan dihisap itu lumrah lah. Tapi kalau kemudian apa yang muncul terbetik dalam hati itu kan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, kita nggak bisa kemudian untuk mencegah, ini spontan, ya. Maka kemudian turun ayat berikutnya surat Al-Baqarah di ujung-ujung ayatnya itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Apa yang terlintas di dalam hati sesuatu yang sifatnya spontanitas, kita nggak bisa menahan, nggak bisa mencegah, ya. Hasad, dengki, itu sesuatu yang kemudian spontanitas muncul di dalam hati seseorang. Selama itu masih di dalam hati, Allah nggak bakal hisap. Namun kalau sudah keluar dalam bentuk ucapan, sudah keluar dalam bentuk perbuatan, baru ucapan dan perbuatannya ini bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujub, riya, sum'ah itu kan penyakit-penyakit hati. Ketika itu kemudian tidak diwujudkan dalam bentuk amalan atau dalam bentuk ucapan, ya, maka insya Allah masih memungkinkan untuk tidak tercatat sebagai sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul berupaya untuk menjaga umatnya agar niatan ikhlas itu tidak berubah, sehingga Rasul memberikan gambaran seseorang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui, ya. Ada hal yang menarik yang mungkin saya sudah sering kisahkan ini, kisah tentang cicit cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Ali radhiyallahu anhu, ya. Namanya Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali, ya, Masya Allah. Sebuah amalan luar biasa, Pak, yang itu baru diketahui tatkala beliau meninggal dunia. Masih ingat apa amalannya? Manggul gandum, ya Allah ya Rabb, ya. Masya Allah, antum bisa bayangkan berapa lama itu gandum dipanggul di pundaknya hingga pundaknya menimbulkan bekas kapal, ya. Tahu ya kapalan, ya. Nih kapalan nih, saking seringnya misalnya kalau kuli itu biasa di sini, ya. Nah, sering megang pacul, megang palu, maka kapalan sini. Ini punggung, Pak. Punggung itu kapalan besar. Ketika beliau meninggal dunia, ya, dan luar biasanya kan, Masya Allah. Jangan lagi tetangga ataupun orang lain ataupun teman-temannya, anak istrinya nggak tahu, ya. Jadi ketika beliau meninggal dunia, ketika hendak dimandikan, yang mandikan itu terus bertanya, ini di punggung bekas apa ini, kok ada kapal besar sekali, ya, ada bekas kapalan besar sekali di punggungnya. Ditanyakan kepada keluarganya, nggak ada yang tahu, nggak tahu tuh apa namanya, penyakit apa atau bekas apa tuh, nggak ada yang tahu. Bayangkan loh, Pak, ya, nggak ada yang tahu itu. Baru kemudian berselang beberapa hari pasca meninggalnya beliau, orang-orang fakir miskin yang kemudian biasa mendapatkan gandum di setiap pagi, ketika mereka buka pintu, ada gandum, itu nggak pernah tahu siapa yang ngasih. Cuman kemudian pasca wafatnya Ali Zainal Abidin, itu kemudian gandum itu sudah mulai tidak ada lagi, ya. Orang-orang miskin kemudian mulai bertanya, kok tumben udah nggak ada lagi nih, hari pertama meninggalnya, ya. Masih nggak ngeh juga, ya. Masih nggak ngeh lah, ya. Hari kedua, ya, buka pintu rumah di pagi hari, nggak ada gandum juga, dan seterusnya hingga gandum nggak pernah mereka dapatkan di depan pintu rumahnya. Ditelisik-telisik kapan gandum itu mulai nggak ada di depan rumah mereka, itu pas berbarengan dengan wafatnya Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali. Oh, baru diduga-duga kemungkinan besar itu kapalan yang ada di punggung itu lantaran setiap malam beliau manggul gandum. Kira-kira, Pak, ya, itu kapalan itu punggung sampai kemudian kapalan itu berapa lama itu manggul gandumnya, Pak, ya. Masya Allah. Dan luar biasanya amalan itu nggak diketahui oleh anggota keluarganya loh. Anggota keluarga saya nggak tahu, apalagi kemudian temannya, apalagi kemudian tetangganya gitu, ya. Keluarga sendiri nggak tahu, bayangkan, ya, Masya Allah, ya. Ini salah satu upaya untuk menjaga hati, menyembunyikan amalan, ya, karena hati kita itu lemah. Bukan berarti sedekah terang-terangan nggak boleh, Pak,
ya. Karena kan kalau dalam ayat kan sirrawala, niyah baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bukan itu poin terpentingnya. Poin terpentingnya adalah keikhlasan seseorang ketika mengeluarkan sedekahnya. Cuman Allah dan Rasulnya memberikan cara di antara upaya untuk menjaga keikhlasan, sedekah yang tersembunyi itu jauh lebih memungkinkan untuk lebih ikhlas dibanding yang terang-terangan, ya. Karena yang namanya nafsu seseorang itu senang dengan ketenaran, nafsu seseorang itu senang dengan pujian. Itu hal yang manusiawi, ya. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadabbur yang lainnya, ya. Kisah tersebut mengandung banyak pelajaran. Di antaranya dalam kisah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan siapa nama orang tersebut. Rasul hanya menyebutkan tentang amalan yang dilakukan oleh orang tersebut, ya. Kalau ada pepatah kita itu kan mengatakan gajah mati meninggalkan apa? Gading, ya. Gajah mati meninggalkan gading. Kalau kemudian harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, ya. Nama apa utang? Rata-rata utang tapi manusia mati meninggalkan utang. Makanya biasa kalau jenazah kan ya yang punya utang piutang dengan mayit gitu, ya. Ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala keliru kalau kemudian manusia mati meninggalkan nama. Nama itu bakal hilang, ya. Manusia mati itu akan meninggalkan amal, ya. Kenapa? Seseorang itu bakal dikenal oleh orang setelahnya, bakal dikenang oleh orang setelahnya, itu tergantung dengan amal kebiasaan yang dia lakukan. Kalau sepanjang atau bukan sepanjang hayat, kalau kemudian di antara kebiasaan dilakukan orang tersebut itu biasa nipu orang, itu yang dikenalnya sisi penipunya. No, Kang tipu no, alhamdulillah udah mati dia no. Kang tipunya namanya nggak disebut, tapi kebiasaan yang dilakukan orang tersebut, ya. Cuman kalau kemudian seseorang itu terbiasa, ya misalnya ya ahli saum sunnah gitu, ya, itu yang bakal kemudian dikenang oleh orang yang masih hidup setelahnya, ya. Masya Allah, ya. Maka di sini bukan berarti nama tidak penting, ya. Ya, cuman dari sekian banyak sesuatu yang urgen, antara nama dengan amal jauh lebih urgen amalan. Nama itu ya tetap itu bagian daripada doa. Seorang orang tua memilihkan nama terbaik kepada anak-anak untuk anak-anaknya, itu kan harapannya agar anak itu sesuai dengan nama yang dimilikinya. Sekalipun terkadang banyak yang nggak sinkron antara nama dengan amal perbuatan. Namanya masya Allah cakep banget, ya. Ya, tapi ternyata sikapnya nggak menunjukkan tentang nama orang tersebut, ya. Sebaliknya namanya misalnya nggak punya arti gitu kan, nggak punya makna gitu kan, ya. Namun amalnya luar biasa. Apalagi kalau kemudian namanya itu buruk, maka di antara perintah syariat merubah nama yang buruk tadi dengan nama yang baik. Ini juga menunjukkan bahwasanya nama itu juga memiliki peran sebetulnya, memiliki nilai. Di samping kita pernah sampaikan di antara hak anak terhadap orang tua, masih ingat toh? Ya, hak anak terhadap orang tua apa? Masih ingat nggak? Diambil dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala kemudian ada orang tua ngadu kepada Umar, "Wahai Umar, anakku ini badernya pol-polan. Ya, udah gede, masya Allah, kalau disuruh ramanut-manut, ya, pokoknya aku nggak dapat bakti daripada anakku, ya." Umar manggil anaknya, tanyakan kepada anaknya, "Kamu bener gak bakti sama orang tuamu?" Anaknya cerdas. "Wahai Amrul Mukminin, apakah hanya orang tua saja yang punya hak atas anaknya?" "Oh enggak, anak juga punya hak atas orang tua." "Apa saja hak anak atas orang tua?" "Satu, ya. Pertama, hak anak atas orang tua, anak berhak mendapatkan apa? Paling pertama ini apa? Paling pertama mendapatkan apa? Ibu yang baik. Jadi sebelum antum punya anak, antum harus teliti dulu siapa bakal calon ibu dari bakal anak antum. Jangan ngasal milihnya, ya.
Itu hak anak pertama, mendapatkan ibu yang baik, ibu terbaik. Kenapa? Karena ibu madrasatul ula, ya. Ibu itu madrasah pertama. Ya. Maksud madrasah pertama bukan berarti kemudian semua beban pendidikan ada pada ibu, ya. Madrasah itu tetap punya kepala sekolah, Pak. Nah, suaminya itu kepala sekolah, berarti bapaknya itu kepala sekolah, ya. Cuman kan kebanyakan justru malah bapaknya menjadi penjaga sekolah doang, ya, bukan kepala sekolah. Cuman teng masuk, teng pulang gitu, ya. Nah, itu hak anak pertama, mendapatkan ibu yang baik. Berarti sebelum kemudian kita planning punya anak, cari dulu calon ibu daripada anak-anak kita itu macam mana gitu kan, ya. Jangan kemudian asal ketemu di sosmed, kenalan, jadi repot dah tuh, ya. Jawa nyebutnya kan biasa bibit bebet bobot. Perhatikan dulu lah, ya. Ya, dan Rasul menyebutkan tungkahul mar'ah li arba. Ya, faktor seseorang menikahi wanita itu 4 hal, ya. Salah satu dari 4 hal tersebut, faktor paras cantiknya, faktor kemudian keturunan ningratnya, faktor kemudian hartanya, ya, dan keempat faktor agamanya. Rasul dari keempat kecenderungan kita laki-laki dalam memilih wanita, Rasul kemudian menyarankan pilih faktor agama, ya. Hanya ini harus bukan hanya, ya. Ini harus dipahami secara proporsional, ya. Jangan sampai terkadang kan begini juga masalahnya, ikhwan datang kepada Ustaz, cariin anak istri dong, Tat. Nah, antum mau tipe yang kayak apa aja? Pokoknya saya nggak neko-neko, Tat. Yang penting solihah aja. Bener nih, iya yang penting solihah, Tat. Begitu dikasih, Bu, jangan yang gitu-gitu amat sih, Tat. Yang cakepan dikit ngapa? Lah, katanya yang solihah gitu kan. Saya kenal betul nih akhwatnya solihah banget. Ya tapi yang ya, maka poinnya begini, ya. Imam Ahmad bin Hambal itu kan juga kemudian menyebutkan, karena salah satu syariat kita dalam pernikahan itu kan ada yang namanya nazor, ya. Nazor, ya, ada namanya nazor, ya. Nazor itu yang dilihat fisik, Pak. Ya, nazar itu yang dilihat fisik, ya. Lihat dulu fisiknya. Ada dari sisi fisik itu yang menjadikan hati kita cenderung, hati kita muncul keinginan untuk berhasrat, punya hasrat. Oh iya nih, dari segi fisik itu yang paling meniscayakan kan face, muka kan, ya. Mukanya parasnya ayu. Ada kemudian makser gitu, ya, ngelihat akhwat gitu kan, makser, oh ya ayu lah. Nah, baru setelah kemudian dari segi fisik itu ada kecenderungan, cek akhlaknya, cek agamanya, cek kemudian kesehariannya, cek kemudian terhadap bagaimana sikap terhadap orang tuanya. Ketika kemudian setelah dicek agamanya bagus, akhlaknya bagus, santun terhadap orang tua, ya, baktinya luar biasa, lanjut. Nah, dapat deh tuh dua-duanya, ayunya dapat, solihanya dapat. Ketika dicek ternyata kok, ya, orangnya bahasanya kasar, ya, kemudian pokoknya sekalipun wajahnya ayu ternyata kok sisi agamanya rusak, baru jangan lanjut, ya. Kalau dilanjut kebangetan, ya. Cuma selama ini kadang keliru, ya. Awalnya sudah patokan solihah, begitu dikasih yang rodok-rodok, aduh, berarti yang ditolak apanya, fisiknya atau agamanya? Nah, jadi fisiknya kan yang ditolak kan, ya. Maka, ya, tadi jangan salah kaprah dalam menyikapi hadis tersebut, ya. Poinnya dari hadis itu kan itu kecenderungan kita laki-laki dalam menikahi perempuan itu salah satu dari keempat itu, salah satu dari keempat tersebut, dan Rasul menyarankan dilihat dari sisi agamanya. Setelah kemudian yang lainnya dilihat, fisiknya dilihat, ya, kemudian akhlak-akhlaknya dilihat yang lainnya, baru kemudian sisi agamanya itu. Wallahualam bishawab. Tadi kembali lagi, itu hak anak yang pertama. Hak anak yang kedua apa? Pendidikan, ya. Pendidikan itu juga hak milik anak, ya, yang kemudian harus ditunaikan, ya. Ini masih gandengannya nih, ibu yang baik, pendidikan yang baik, karena awal pendidikan anak itu dari ibu, dan hak anak yang ketiga itu adalah memberikan nama yang baik. Ketika sudah dijelaskan macam kayak begini, ya, anak tadi kemudian komentar, wahai Amirul Mukminin, saya tiga-tiganya nggak dapat. Ketiga hak itu saya nggak dapatkan. Kenapa? Bapak saya ketemu sama ibu saya itu di pasar.
ketemu di pasar, budak majusi ya, budak majusi ketemu di pasar, bapak saya senang terus dibeli, ya udah jadilah tuh saya gitu ya. Ya, tambah lagi itu nama seorang budak majusi pula, otomatis secara pendidikan kan minim, saya ya secara otomatis nggak dapat hak pendidikan yang layak. Nama jenengan tahu wahai Amr Umin nama saya siapa namanya? Jual ya. Apa itu jual? Jualun apa? Udur-udur. Tahu udur-udur, Pak? Ya, binatang kecil biasa kalau di pasir itu bikin apa namanya tuh, bikin sarangnya tuh ya, yang bentuknya kerucut gitu. Nanti kalau binatang masuk, dia ngelemparin pasir tuh supaya kemudian keperosok binatangnya, baru kemudian dimakan. Udur-udur, Pak. Ya, ngasih nama anak dengan nama-nama binatang boleh nggak? Ya boleh saja, tapi binatang yang keren dong, ya kan? Ya kayak siapa? Kayak Ali bin Abi Thalib julukannya apa? Nah, singa betina ya, Haidarah. Haidarah itu singa betina ya. Masya Allah. Boleh ngasih nama anak dengan nama-nama binatang pakai bahasa Arab, tapi yo yang keren-keren. Oh, dur-dur. Ya, kasih nama Singat Asad gitu kan ya, atau kemudian Sakhar ya, elang gitu kan. Tidak apa-apa, tapi yang nama binatang-binatang yang keren ya. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu manusia mati meninggalkan amal, bukan nama. Nama itu bakal hilang, tapi amalnya yang bakal kemudian dikenang oleh seseorang ya. Apalagi kalau kemudian amal itu wakaf bentuknya, masya Allah. Harta wakaf itu luar biasa. Kalau sudah sifatnya wakaf itu bisa dikatakan rata-rata harta wakaf itu akan senantiasa berkembang. Betul-betul berkembang, dan itu menjadi aset yang luar biasa ya. Ya, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu kan asetnya luar biasa Pak ya, Muhammadiyah itu kan awal bersih dari wakaf ya, hari ini yang kemudian berkembang hingga memiliki aset triliunan ya. Dan di antara wakaf-wakaf yang kemudian miliaran ya, triliunan betul ya, masya Allah ya. Dan itu jadi aset luar biasa loh ya, masya Allah. Dan di antara sahabat yang kemudian memiliki aset wakaf luar biasa, yang paling masyhur itu sahabat Utsman bin Affan ya. Dari pembebasan sumur seorang Yahudi kemudian diwakafkan, hari ini terus berkembang, dan itu insya Allah bakal sampai hari kiamat. Antum bisa bayangkan orang yang sudah wafat 1500 tahun yang lalu, tapi terus ngalir tuh pahalanya Pak, dari sebuah sumur ya. Ya Allah ya Rabb, luar biasa betul ya. Termasuk kita juga doakan pewakaf masjid ini senantiasa Allah berikan limpahan pahala ya. Allah mudahkan segala urusannya di alam akhirat. Allahumma amin. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi ya. Kita tambahkan lagi. Kisah tersebut juga menunjukkan tentang keberadaan orang-orang soleh pada umat-umat terdahulu. Mereka juga melakukan beragam kebaikan, senantiasa bersedekah dan berupaya segenap upaya mencari orang fakir dan orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan di kegelapan malam. Kisah itu juga menunjukkan ya agar seseorang meniatkan kebaikan di dalam jiwanya ya. Karena kalimat yang kemudian keluar dari ada di dalam hadis tersebut, kalimatnya la atasaddaqonna. Ini sebagai satu bentuk niat yang diiringi dengan tekad yang kuat. Kenapa? Karena dalam kalimat la atasaddaqonna itu mengandung kalimat takkid, penekanan. Akar katanya kan sodako ya. Kemudian tasaddaqo ya tasaddaqu. Aku bersedekah maknanya. Itu kemudian ketambahan huruf lam sama huruf nun takkid. Artinya benar-benar. Sungguh benar-benar aku akan mengeluarkan sedekah. Apa yang menunjukkan ini ada penekanannya, setelah orang itu mengatakan kalimat itu pada malam harinya dia segera mengeluarkan sedekahnya. Ini menunjukkan kalau sudah meniatkan mengeluarkan sedekah dari harta yang kita miliki, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Kisah tentang iblis yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam itu dalam Talbis Iblis itu ada ya. Iblis bertemu dengan Nabi Musa, atau Nabi Musa bertemu dengan iblis, lalu iblis kemudian mengatakan, wahai Musa, munajatkan kepada Tuhanmu agar
agar menerima taubatku. Aku pengen taubat nih, tolong dong kamu mintakan syafaat ya agar Allah menerima taubatku. Maka Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah, lalu kembali menjumpai iblis. Allah bakal menerima taubat kamu, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus sujud di hadapan kuburan Adam. Ya, ya iblis gengsinya tinggi, lagi hidup aja nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Udahlah, mendingan saya nggak tobat aja lah, ya, daripada suruh sujud di hadapan Adam. Cuman wahai Musa, karena kamu sudah berbaik hati memohonkan syafaat kepada Allah untukku, tak kasih 3 kunci ini. Ingatlah aku dalam 3 keadaan. Ya, ingatlah aku dalam 3 kondisi. Ingatlah aku tatkala kamu marah. Karena ketika seseorang marah, aku menguasai hatinya seperti seorang anak kecil, mau tak bola ke kanan, tak balik ke kiri, terserah aku itu. Itu kalau orang kondisi sedang marah. Maka coba kalau lagi marah, Pak, ya, kalau lagi marah, coba ambil cermin, lihat muka sendiri, ya. Jangan lagi anak istri, ya. Kita aja takut ngeliat muka kita sendiri kalau lagi marah, ya. Nah, marah itu dari syaitan, ya. Dan Rasul memberikan saran atau memberikan masukan kalau lagi marah, kondisi berdiri duduk, kondisi duduk berbaring. Masih enggak juga ambil air wudhu, masih enggak juga sholat lah, ya. Setelah wudhu itu sholat. Karena marah itu dari setan itu dari api hanya bisa padam dengan air dan tanah, ya. Itu syariat tuh kayak begitu, ya. Simple sebetulnya, ya. Masya Allah. Nah, itu kondisi pertama. Ingatlah aku, kata iblis, ingat aku ketika kondisi marah. Karena kondisi marah itu aku mampu menguasai hati manusia sebagaimana seorang anak, ya, sebagaimana seorang anak menguasai permainannya. Kemudian yang kedua, ingatlah aku, ya. Yang kedua, jangan pernah kamu duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahram kamu, wanita yang tidak halal bagi kamu. Karena tidaklah seseorang itu berduaan dengan perempuan yang tidak halal baginya, aku langsung yang bakal terjun tangan, nggak perlu anak buahku untuk menjerumuskan orang tersebut. Aku bakal yang menjadi ketiga. Maka Pak, rata-rata kalau laki perempuan berduaan itu nggak ada yang selamat. Rata-rata nggak ada yang selamat, mesti kejadian. Ya, ini juga jadi jadi pembelajaran penting bagi kita orang tua yang punya anak gadis, ya. Jangan izinkan, jangan biarkan, jangan redokan anak gadis kita kok kemudian keluyuran sama cowok yang nggak halal baginya, ya. Kalau emang belum waktunya nikah, nggak usah dikenalan. Kalau sudah waktunya nanti juga bakal ketemu jodohnya, gitu ya. Apalagi sama pakai proses-proses pacaran dan lain sebagainya. Apalagi kemudian chattingan dalam dunia maya. Mesti rata-rata kejadian. Kenapa? Iblis langsung yang turun tangan masalahnya, Pak. Ya, iblis langsung kemudian turun tangan. Kalau sudah kejadian baru nyesel, ya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kemudian posisi ketiga, jangan sampai kamu meniatkan mengeluarkan sedekah kamu, melainkan kamu harus mengeluarkan segera. Kenapa? Kalau enggak, aku langsung yang bakal turun tangan, yang kemudian bujui, ngiming-ngimingi supaya enggak jadi sedekah, ya. Dan itu juga sering, Pak, ya. Sering kemudian kejadian orang udah niat pengen sedekah, tapi ntar deh, akhirnya enggak jadi. Ya, sedekah ini misalnya ini hari Sabtu, ntar deh hari Jumat biar pahalanya lebih gede. Begitu masuk Jumat banyak kebutuhan, nggak jadi keluar duitnya. Terus begitu. Maka kalau sudah niat untuk mengeluarkan sesuatu, segera dikeluarkan. Kenapa? Iblis bakal ngiming-ngimingi. Asyaitonu ya'idukumul faqra, ya, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu kemudian memberikan bayang-bayang kefakiran pada diri kamu, ya, dan kemudian nyuruh kamu untuk berbuat fahsya, ya. Maka naudzubillah, semua naudzubillah, yang membuat seseorang itu muncul bayangan kekhawatiran, muncul bayangan rasa takut, ya itu setan semua, ya. Bayangan setan, asyaitonu ya'idukumul faqra, yang menjadikan seseorang itu pesimis, yang menjadikan seseorang itu nggak mau beramal, yang menjadikan seseorang itu kemudian putus harapan, itu setan semua tuh. Setan yang kemudian menjanjikan bayangan-bayangan al-faqr, ya. Sementara ayat berikutnya atau kelanjutan kalimatnya, wallahu ya'idukumul asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya
Wallahu ya'idukumul maghfirata wa maghfirata minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan kemuliaan, ampunan dan keutamaan dan fadilah. Masya Allah ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya, hal-hal yang menjadikan seseorang itu kemudian hilang harapan, putus asa, itu semuanya dari setan. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan petuah sederhana. Hal yang membuat seseorang itu akan merasakan bahagia adalah sebagaimana Allah sebutkan, ala inna auliya Allahi, apa lanjutannya? Ala inna auliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah apa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang namanya wali-wali Allah itu mereka yang tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Merasa takut dari apa? Merasa takut dari sesuatu yang belum terjadi, Pak. Karena rasa takut, rasa khawatir itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Kenapa kemudian belum terjadi kalau merasa takut? Tadi bayang-bayang yang di kepala itu setan yang kemudian ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan yang memberikan bayang-bayang kalau kemudian kamu mengeluarkan sedekah, nanti kebutuhan kamu berkurang ya. Kamu cuma orang gajian ya, duit kamu ketaker, kamu sebulan gaji 10 juta, buat kontrakan 2 juta, cicilan motor 2 juta, SPP sekian. Kalau kamu keluarin buat sedekah ya kurang. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra ya. Nah, maka wali Allah itu ya tadi konsepnya sederhana, nggak merasa khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Karena memang umumnya orang akan merasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, karena bayang-bayang yang di kepala itu jauh lebih mengerikan dibanding kenyataannya. Ya, orang pemuda pengen nikah takut-takut, kenapa? Bayangannya nikah itu ntar ada konflik gini segala. Itu bayangan, apalagi kemudian dia ketemu teman-temannya yang nikah cerai mulu, udah tambah nggak jadi nikah itu. Ya, jarang ketemu teman-teman yang harmonis dengan keluarganya itu. Ya sudah, semakin takut dia untuk menikah ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Sedih berarti untuk sesuatu yang sudah berlalu, sudah terjadi ya. Bersedih hati terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ya sudah, ridho saja terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, demikian ya kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah-langkah kita. Ya, tak lupa kita juga senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sampai hari ini masya Allah berikan ujian ya terkait dengan ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, yang antum tanyakan apa ya? Karena Allah tampakkan itu. Dalam hadisnya kayak begitu masalahnya. Allah tampakkan sosok yang sudah meninggal dunia dalam mimpi seseorang. Misalnya nih, entah itu kita sebagai seorang anak, itu mohon minta kepada Allah agar kemudian diberikan kesempatan bermimpi ketemu orang tua, pengen ngeliat kondisi orang tua gitu ya. Artinya salah satu tanda Allah memuliakan orang yang sudah meninggal dunia ya. Salah satu tanda orang itu dimuliakan oleh Allah ketika dia meninggal dunia, Allah hadirkan orang yang sudah meninggal dunia dalam mimpi seseorang dalam kondisi yang baik. Ya, dalam kondisi yang baik. Kondisi yang baik itu berarti ya tampilannya ya bercahaya atau kemudian pokoknya enak dipandang, bersih gitu loh. Seperti itu. Yang antum tanyakan tuh apanya berarti nih? Bisa, betul, karena memang bunyi hadisnya begitu. Maka Rasul menyarankan kalau kemudian Allah memberikan kesempatan kayak gitu, kamu tanyakan kepada orang yang dalam mimpi kamu itu, ya. Kamu tanyakan, amalan apa yang menjadikan Allah memuliakan kamu gitu loh. Itu Rasul perintahkan kepada sahabat ketika kemudian ada seorang sahabat bertemu dengan sahabat yang lainnya dalam mimpi dan melihat kondisi sahabat yang sudah meninggal itu kondisinya masya Allah indah, enak dilihat, kemudian pokoknya nampak mendapatkan beragam kenikmatan ya. Maka Rasul kemudian ngasih saran, tanyakan kepada orang tersebut dalam mimpi, ini ya, tanyakan kepada orang tersebut amalan apa yang menjadikan Allah memberikan kemuliaan kepadamu gitu loh ya. Bisa difahami ya?
Masih ada yang ganjil nggak nih? Masih. Artinya kaitannya dengan tiga amalan itu apa? Yang antum maksud apa? Hah? Terus? Iya, memang terputus. Cuman kan dalam kehidupannya dia kan punya amal nih, punya amal. Dari sekian banyak amal-amal yang dia lakukan, boleh jadi ada salah satu amal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tampakkan dalam wujud ketika ada orang lain bermimpi terhadap dirinya. Allah tampakkan amalan yang diterima itu dengan Allah memberikan fasilitas pada si mayit tadi, gitu loh. Ya. Amalannya memang sudah terputus semua kecuali tiga hal tersebut. Artinya si mayit itu tidak mendapatkan tambahan amalan dari orang yang sudah meninggal dunia. Hanya Allah menampakkan betapa Allah memberikan kemuliaan kepada si mayit di hadapan orang yang masih hidup dalam bentuk mimpi. Ya, misalnya antum mengimpi ketemu orang tua antum, dalam mimpi tersebut antum lihat orang tua antum itu ya pokoknya wajahnya cerah, kemudian bercahaya, bersih banget. Ya, berarti orang tua itu punya satu amalan yang menjadikan Allah memuliakan orang tua kita itu loh. Nah, di situ perintah Nabi agar kemudian kita bertanya amalan apa supaya kemudian bisa kita lakukan, bisa kita contoh amalan tersebut gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah semoga Allah Subhanahu wa taala demikian ya. Sekali lagi tak lupa kita doakan saudara muslim kita di tanah Gaza, tanah Palestina ya. Ingat, Palestina itu bukan untuk disikapi secara sepintas. Itu jantungnya umat Islam. Jangan pas lagi viral-viral doang ikut kemudian posting tentang Gaza dan Palestina, begitu redup ya sudah redup. Enggak. Ya, Palestina tidak untuk dikasihani ya. Kita banyak belajar dari kaum muslimin di tanah Palestina. Anda mungkin bisa buka itu ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah ya. Ucapan terima kasih kita terhadap Palestina mengajarkan arti kesabaran, mengajarkan arti jihad fisabilillah, mengajarkan arti perjuangan, mengajarkan segala hal ya. Bukan untuk dikasihani, kita justru yang kasihan terhadap diri kita. Allah memberikan kemuliaan dan ingat ini kalau kemudian memang sesuai dengan nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan bakal panjang karena beritanya peperangan ini semakin meluas Pak ya, semakin meluas ke wilayah Timur Tengah ya, Yaman dengan Houthi-nya itu semakin Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab ya, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata ya, yang boleh jadi ya mungkin gitu ya, mungkin bisa ngalami lah masa-masa tapi kayaknya kalau usia udah 40 ke atas agak ini ya, agak sulit lah ya untuk ngalami masa-masa kejayaan umat Islam lah ya. Cuman ala kulli hal Allah menampakkan di hadapan kita salah satu tanda-tanda akhir zaman yang lain berupa mulai bangkitnya kaum muslimin di tanah Palestina untuk kemudian membebaskan tanah Palestina. Senantiasa kita doakan mereka agar Allah menguatkan tapak kaki mereka, menguatkan kesabaran mereka, menerima syuhada mereka dan memberikan keistiqomahan kepada mereka. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.